Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Faidah, kelas 2B Prodi PIAUD IAE Al-Qadiri Jember. Tujuan saya membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Bapak dosen Fikri Farikhin MPDI. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan intelektual. Pendidikan intelektual adalah pendidikan yang bermaksud mengembangkan daya pikir kecerdasan anak-anak dan menambah pengetahuan anak-anak. Nah, dalam surah Al-Qur'an yang berhubungan dengan ini yaitu terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 36 yang isinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi, ketika kita melakukan sesuatu menggunakan anggota badan kita, maka besok kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mata. Mata kita selama kita hidup di dunia ini digunakan untuk apa saja, melihat apa saja. Apakah melihat hal yang baik atau senantiasa melihat hal yang buruk? Telinga kita digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk. Besok juga akan dimintai pertanggungjawaban. Mulut atau lisan kita apabila digunakan untuk hal-hal yang baik, insya Allah senantiasa digunakan untuk berzikir, memuji asma Allah, insya Allah akan mendapatkan pahala. Dan justru sebaliknya, jika lisan kita digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, sering berbuat ghibah, menggunakan kata-kata yang buruk, maka pertanggungjawabannya adalah kita mendapat dosa di akhirat kelak dan akan dipertanggungjawabkan. Karena sesungguhnya besok pada hari akhir itu kita, seluruh anggota badan kita ini akan berbicara, bersaksi atas apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Nah, nilai-nilai pendidikan intelektual dari ayat ini adalah dengan memfungsikan panca indera. Jadi, kita mengajak anak didik kita untuk memaksimalkan atau menggunakan panca indera yang kita miliki ini untuk menuntut ilmu, seperti itu. Nah, untuk mengimplementasikannya seperti dengan cara meningkatkan daya nalar dan kritik melalui diskusi, tanya jawab, seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam surah Yunus dijelaskan tentang pendidikan intelektual juga. Di dalam surah Yunus itu terdapat di dalam ayat 35 sampai dengan 36. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haq. Qulillahu yahdi lil haq. Afa may yahdi ilal haqqi ahaqqu ay yuttaba'a amman la yahdi illa ayyuhda. Fama lakum kaifa tahkumun. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhannah. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Innallaha alimun bima yaf'alun. Yang artinya, katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang menunjuki kepada kebenaran. Maka
dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun yang berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil dari surah ini adalah pengetahuan, ada yang tingkat kebenarannya itu ada yang 100% dan disebut juga dengan hakul yakin atau keyakinan, ada juga yang disebut dengan kurang dari 100% yaitu zon atau yang lemah seperti itu. Implementasinya adalah kita bisa melakukan eksperimen, kerja kelompok dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk surah yang terakhir ini yang berhubungan dengan pendidikan intelektual yaitu terdapat di dalam surah Yusuf. Surah Yusuf di ayat ke-21. Walamma balagha syuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan orang-orang Mesir membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik, boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikian pula lah kami berikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi, dan agar kami ajarkan kepadanya tabir mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Al-Ayah. Nah, nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam surah ini yakni memiliki tujuan rohani dan pikiran untuk mengantarkan peserta didik untuk berpikir dewasa. Jadi mereka tidak berpikir secara kanak-kanak. Implementasinya, siswa mampu melakukan ibadah dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan yang sudah ditentukan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila banyak salah dari pemaparan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.